Special Report, pemirsa, peran anggota DPR periode 2024-2029 diharapkan bisa lebih intensif dalam mengawal dan mengontrol pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Namun jika kita melihat komposisi antara koalisi pendukung pemerintah dan oposisi sangat tidak ideal, di mana pemerintahan Prabowo Gibran didukung oleh mayoritas fraksi di DPR, sedangkan oposisi pemerintahan hingga kini hanya diwakilkan PDI Perjuangan. Dan untuk membahas hal tersebut bersama kita telah bergabung Direktur Demokrasi and Election Empowerment Partnership atau DIP Indonesia, Neni Nur Hayati. Selamat pagi Mbak Neni. Selamat pagi kabar Mas baik? Helmut, kabar baik Alhamdulillah. Mbak Neni, kita berbicara tentang, kita flashback dulu ya ke pemilu 2024. Ya. Anda melihatnya dari rangkaian pemilu hingga saat ini nantinya akan diangkat sumpahnya seperti apa? Kalau kita refleksi dari proses penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin, tentu diwarnai dengan kondisi dinamika dan problematika yang kita tahu ada banyak misalnya dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi, dan kemudian di situ misalnya ada pemberian bantuan sosial, netralitas aparatur sipil negara, kepala desa, dan lain sebagainya untuk memenangkan salah satu kandidat. Tetapi kemudian setelah proses di Mahkamah Konstitusi, saya kira Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, yang tentu pada saat ini akan dilantik 1 Oktober 2024 adalah pelantikan DPR RI dan juga ada 132 anggota DPD. Nah, harapannya tentu ke depan saya kira demokrasi kita ini harus naik kelas, Mas Helmut. Kita tentu berharap bahwa pemilu serentak 2024 yang diselenggarakan kemarin itu bukan hanya sekedar prosedural saja, tetapi menuju kepada demokrasi yang substansial. Dan substansialnya demokrasi itu akan menjadi tantangan berat karena akan ada banyak PR yang harus dipikirkan dan dituntaskan dalam menjawab permasalahan-permasalahan bangsa dalam berbagai sektor. Ini tentu akan menjadi tantangan berat saya kira, apalagi untuk DPR RI terpilih hari ini yang kalau kita lihat mayoritas 54% hasil data dari akumulasi teman-teman DIP Indonesia itu adalah petahana. Artinya sekitar 46% itu adalah yang anggota DPR baru. Iya, betul. Nah, akan tetapi kita melihat dari komposisi 8 partai politik ini, 7 partai itu masuk di koalisi. 1 partai politik misalnya PDI yang sekarang juga masih membangun negosiasi. Kalau PDI kemudian masuk dalam koalisi, total 100% ada di pemerintahan dengan kabinet yang katakanlah nanti ada kabinet yang baru, ada penambahan di pemerintahan, otomatis kerja civil society yang hari ini betul-betul menjadi tantangan yang sangat berat. Karena sekarang harapan kepada DPR untuk bisa membangun checks and balancing itu akan sangat sulit melihat komposisi seperti ini. Tetapi saya masih punya harapan di tengah pesimisme kita masih punya optimisme karena pesimis kita juga tidak akan menyelesaikan permasalahan. Anggota DPR RI yang baru itu saya berharap masih punya keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan rakyat di atas segala-galanya dibandingkan dengan kepentingan individu dan kelompok. Dan keberpihakan itulah yang diharapkan masyarakat untuk dapat mengakomodir suara mereka di parlemen, begitu ya? Oke, kemudian apa yang menjadi catatan krusial menurut Mbak sebagai Direktur DIP sendiri? Yang menjadi catatan krusial adalah bagi saya untuk DPR RI yang baru ini adalah meaningful participation civil society. Dalam sebuah negara demokrasi, kehadiran civil society itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi kalau kita melihat dan memberikan catatan kritis di pemerintahan sebelumnya, menurut saya ini ada problem krusial di mana partisipasi masyarakat sipil itu cenderung tidak didengar. Misalnya berbagai rancangan undang-undang kemarin saja lah ya yang baru RUU MK, lalu kemudian misalnya RUU yang berkaitan dengan Dewan Pertimbangan Presiden itu dibahas tanpa ada partisipasi dari masyarakat. Ini kan tentu akan sangat disayangkan. Ditambah lagi memang tidak mau ada yang noise gitu ya. Jadi voice kita itu kadang-kadang tuh dianggap sebagai noise. Padahal kan
dalam demokrasi tidak seperti itu. Dan sebenarnya itu mencederai demokrasi itu sendiri. Betul, mencederai demokrasi itu sendiri. Ditambah lagi sekarang yang dilantik saja banyak yang kontroversi anggota DPR RI dari beberapa fraksi partai politik yang tiba-tiba diganti gitu. Mas Helmut tiba-tiba diganti tanpa ada transparansi dan akuntabilitas seperti apa kepada publik di mahkamah internal partai. Tiba-tiba kemudian diganti, ada juga diganti yang secara sukarela gitu ya. Ini kan sebetulnya adalah mandat rakyat yang seharusnya DPR RI terpilih itu betul-betul bisa memegang komitmen, apalagi di tahapan kampanye tentu menyampaikan visi misi. Itu kan betul-betul harus diimplementasikan. Nah, ketika kemudian masyarakat sudah memilih nih, capek-capek ke TPS kita datang, terus milih ternyata kemudian yang dipilihnya itu adalah diganti. Saya kira ini merusak kredibilitas bukan hanya partai, tetapi juga mencederai demokrasi itu sendiri secara substansi ya. Makanya bertepatan dengan hari ini dengan tema mengawal janji wakil rakyat, kita nanti akan melihat bagaimana proses dari kerja mereka yang nanti akan dilantik pada hari ini. Kemudian dari koalisi ini kita tidak ingin kita berandai-andai lah. Apabila nantinya ini 100% koalisi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Masyarakat sipil tentu tidak boleh terpolarisasi. Kita harus memiliki konsolidasi masyarakat sipil yang kuat, karena tidak ada harapan lagi ketika big government itu sudah terjadi di pemerintahan 2024-2029. Dan menurut saya ini akan menjadi ancaman yang sangat serius untuk demokrasi kita ke depan. Beberapa para pengamat misalnya menyebut bahwa demokrasi kita ada the death of democracy, kematian demokrasi. Tapi saya kalau menyebut seperti itu tidak ya, mungkin masih ada dalam kondisi sekarat. Nah, tapi saya kira ini kritis, betul. Justru ini menjadi momentum civil society untuk bisa mengkonsolidasi gerakan masyarakat sipil agar bisa demokrasi Indonesia ke depan itu semakin lebih baik. Masyarakat sipil kemarin saja ya, misalnya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian dengan putusan Mahkamah MA. Yang itu kemudian ada kontradiktif, masyarakat sipil tidak diam, bergerak, dan kemudian dengan memainkan seluruh elemen jejaring sosial media atau media baru, ini membuat sangat efektif gerakan masyarakat sipil dan pada akhirnya elit kita juga mendengar berkaitan dengan hal itu yang pada saat itu kita ingat betul ya pada akhirnya untuk keputusan Mahkamah Konstitusi misalnya berkaitan dengan kemarin pilkada diakomodir kan begitu. Jadi kita harus seperti itu dulu gitu baru didengar. Kita menuju kepada undang-undang pemilu yang mengatakan bahwa ada sebanyak 30% keterlibatan wanita dalam proses pemilu juga dalam parlemen begitu ya. Betul. Anda melihat sejauh ini seperti apa? Keterwakilan perempuan di pemilu 2024 kemarin itu dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU melalui peraturan KPU, ini tentu sangat mereduksi keterwakilan perempuan di politik. Kalau kita flashback kemarin, siapa sih who are they? Keterwakilan perempuan yang ada di parlemen itu masih didominasi oleh mereka yang punya unsur kekerabatan, politik dinasti, dan memiliki modal kapital yang kuat. Jadi modal sosial saja tuh kita tidak cukup untuk bisa memenangkan kontestasi. Meskipun memang kita tidak bisa memungkiri masih ada kok. Misalnya di DPR RI, Dapil Provinsi Jawa Barat, Dapil 1 Bandung Cimahi. Ada satu fraksi dari partai politik yang saya melihat memang menjaga basis masanya itu dengan baik. Karena sudah 4 periode misalnya masih dipercaya oleh rakyat untuk masuk DPR RI. Tetapi apa kabar dengan perempuan lainnya? Nah, saya tentu berharap bisa menuntaskan permasalahan perempuan dan anak untuk 5 tahun ke depan, terutama misalnya berkaitan dengan selalu meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini kan otomatis akan menjadi tantangan. Yang lain juga misalnya permasalahan pendidikan. Perempuan juga masih banyak yang timpang, kesehatan. Banyak masyarakat kita yang belum bisa mengakses kesehatan dengan baik, pendidikan dengan baik. Lalu berkaitan juga dengan mana hari ini di era digital masih banyak yang timpang. Media digital yang belum inklusif dan itu saya kira tantangan untuk
DPR RI perempuan hari ini yang sudah masuk di parlemen dan akan dilantik pada hari ini. Oke, Mbak Deni, kita harus tahan dulu karena kami akan mengajak Anda untuk melihat jumlah anggota DPR periode 2024-2029. Ini ada sebanyak 580 kursi. Jumlahnya berbeda dengan periode sebelumnya 2019-2024 sebanyak 540 kursi. Dan kita akan simak yang akan disampaikan oleh Chakri Miller. Baik. Ya, kita akan lihat pemirsa ini seperti apa grafis komposisi atau komposisi dari anggota DPR 2024-2029 berdasarkan partai politik. Kita lihat slide berikut. Ya, di belakang saya ini adalah gambaran dari komposisi anggota DPR 2024-2029 berdasarkan partai politik. Kita lihat ini, saya akan menyebutkan dari secara berurut sesuai gambar. Nomor-nomor yang ada di sini adalah nomor urut partai. Dari ujung kanan, partai urut nomor 1 PKB memiliki atau mendapatkan 68 kursi, diikuti oleh Gerindra 86 kursi, PDI Perjuangan paling banyak di antara seluruhnya 110 kursi, diikuti oleh Golkar 102 kursi, Partai Nasdem 69 kursi, PKS 53 kursi, PAN 48 kursi, dan Partai Demokrat di nomor urut 14 44 kursi. Dan keseluruhan total ini adalah 580 kursi. Lalu kita lihat slide berikutnya. Ini perbedaan lain dari komposisi DPR periode 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun berikutnya. Ini adalah dari jumlah fraksi begitu ya. Kita lihat komposisi anggota DPR 2024-2029 berdasarkan koalisi Indonesia Maju. Dari total 470 kursi, kita lihat di sini Gerindra mendapatkan 86 kursi. Lalu Golkar mendapatkan 102 kursi, Partai Demokrat 44 kursi, PAN 48 kursi, Nasdem 69 kursi, PKB 68 kursi, dan juga PKS 53 kursi. Dan kita lihat untuk komposisi anggota DPR berdasarkan koalisi parpol, ini salah satunya. Kita lihat slide berikutnya pemirsa. Untuk periode 2024-2029. Nah itu tadi kalau kita lihat untuk komposisi dari pemenang terbanyak dari pemilu 2024. Lalu yang kita lihat yang tidak atau di luar koalisi, salah satunya adalah PDI Perjuangan dengan 110 kursi yang tidak berada di dalam koalisi dari Kim Plus. Dan pemirsa kita lihat periode 2024-2029 ini dikenal sebagai Koalisi Indonesia Maju sebagai poros pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dan itu tadi yang saya bacakan adalah komposisi dari koalisi yang ada saat ini. Dan kita kembali ke Helmut. Baik, terima kasih Chakri Miller. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan Neni Nurharyati, ini Direktur Demokrasi and Election Empowerment Partnership Indonesia atau DIP. Mbak Neni, tadi kita sudah melihat ya dengan sejumlah data yang disampaikan, ada sebanyak 110 kursi ini dari PDI Perjuangan yang ini masih mendominasi di parlemen. Betul. Dan Anda melihat dari komposisi ini, apakah ini dari baik buruknya di periode selanjutnya seperti apa? Tadi kalau saya melihat komposisi yang gemuk, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan untuk demokrasi kita ke depan. Ya. Tetapi kalau kita tentu masih bisa berharap ada partai yang koalisi. Partai yang masuk di partai oposisi, saya kira ini akan mendapatkan respek dan kepercayaan dari publik terhadap partai tersebut. Meskipun kita kadang-kadang juga melihat bahwa partai oposisi ini juga adalah politis. Tetapi dalam kondisi saat ini, saya kira partai oposisi betul-betul sangat diharapkan oleh masyarakat. Karena dengan adanya koalisi yang gemuk ini kan otomatis sudah ada bagi-bagi kue, bagi-bagi kekuasaan di dalamnya. Kemudian program-programnya juga yang tentu yang ada terstruktur sistematis masif untuk fraksi ini apa saja gitu ya dan lain sebagainya. Itu sudah betul-betul sudah teragendakan. Tetapi bagaimana dengan mereka juga punya komitmen dan janji memegang teguh janji rakyat. Menurut saya yang hari ini DPR RI yang masuk di koalisi katakanlah koalisi Pak Prabowo Gibran itu betul-betul juga bagaimana menjaga komitmen rakyat
gitu, dan juga menjaga kepercayaan publik. Ini akan menjadi tantangan karena kalau kita melihat di periode sebelumnya yang itu ada banyak catatan kritis gitu ya, maka bagaimana pembenahan itu harus dimulai dari pasca dilantik, karena kalau tidak ini akan menjadi presiden buruk untuk demokrasi kita ke depan. Dan kita tentu berharap keterwakilan anak-anak muda nih di parlemen. Dan ini masih menjadi PR sebenarnya. Betul, dari total 87 keterwakilan anak muda yang di bawah 40 tahun, meskipun memang ada 50% itu keterwakilan dari dinasti, kekerabatan, tapi kita masih punya harapan kepada anak muda yang bisa menyuarakan kritis dan itu berpihak kepada kepentingan rakyat. Oke.